Beliau Sayyidil Walid Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar juga pernah berkata di dalam majlisnya yang lain, jangan gadaikan amalmu untuk mendapatkan keuntungan di dunia. Berapa banyak manusia beribadah hanya untuk tujuan mendapatkan dunia saja. Ia lupa bahwa tujuan amal untuk mendapatkan keridhaan dan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ia seperti bertransaksi, menghitung untung ruginya suatu amal soleh. Jika ia menganggap akan ada keuntungan materi duniawi, akan dilakukannya, dan jika tidak ada keuntungan di dunia, maka ia akan tinggalkan. Orang-orang seperti ini akan sulit untuk beristiqomah di dalam suatu amal yang soleh. Orang-orang jenis ini hanya mendapatkan kemuliaan di dunia, ia tidak mendapatkan bagian di akhirat. Oleh karena itu, hati-hatilah selalu memperbarui niat dalam setiap amal soleh yang dilakukan sangatlah penting. Dikarenakan niat seseorang dalam waktu ke waktu bisa berubah. Ada kalanya ia memiliki niat yang baik dalam satu waktu, namun di waktu yang lain niatnya mulai bergeser menjadi kurang baik. Di dalam majlisnya yang lain, beliau juga menjelaskan betapa banyak manusia disangka mulia di dunia, namun ia tersiksa di alam barzah. Sesungguhnya alam barzah adalah pintu menuju akhirat. Jika seseorang mulia di alam barzah, maka itu adalah tanda kemuliaannya di akhirat. Begitu pula sebaliknya, dan seseorang akan melihat amal dan niatnya selama di dunia nanti ketika berada di alam barzah. Dan ini pernah diceritakan oleh seorang kiai yang kemudian menjadi murid Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar. Pernah suatu ketika datang seseorang kepada Al-Habib Idrus bin Ahmad Al-Mutahhar. Orang tersebut membantah setiap perkataan Habib Idrus hingga membuat Habib Idrus agak marah. Lalu orang itu ditantang, beranikah engkau melihat alam barzah? Orang itu lalu menjawab, berani. Seketika Al-Habib Idrus mengusap wajah orang itu dengan tangannya, lalu menyuruhnya mendatangi kuburan keluarganya. Sesampai di kuburan keluarganya, ia melihat seorang keluarganya sedang disiksa hingga orang itu pingsan. Diceritakan oleh kiai tersebut, selama 7 hari orang itu jika makan dan minum akan muntah karena mengingat kejadian yang sangat mengerikan tersebut. Lalu kiai tersebut dan orang yang telah dibuka hijabnya oleh Habib Idrus tersebut datang kepada Habib Idrus dan bertanya, kenapa keluarganya disiksa sedemikian dahsyatnya, padahal setahunya keluarganya itu adalah seorang yang terkenal sebagai tokoh masyarakat. Lalu Al-Habib Idrus menjelaskan bahwa keluarganya yang disiksa tersebut ketika di dunia memiliki niat yang buruk di balik amal-amal yang dilakukannya, dan juga membenci para kekasih Allah dan juga keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan sebab itulah ia disiksa di alam barzah.